Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi bersama saya Yusri Razali. Kali ini saya ingin meng-share kepada rekan-rekan semuanya seputar informasi persiapan pendaftaran rekrutmen Badan Ad Hoc ataupun PPK untuk tingkat kecamatan, PPS untuk tingkat kelurahan ataupun desa. Jadi bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri, saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Rekan-rekan semuanya, saat ini sangat banyak yang menanyakan kepada saya, kapan dibuka PPK, kapan dibuka PPS. Dan itu sangat banyak inbox melalui Facebook, melalui Instagram, dan juga melalui komen di Facebook saya, dan juga komen di melalui channel YouTube saya, dan juga bagi yang punya nomor WhatsApp saya juga banyak yang menanyakan secara langsung kepada saya bahwa saya menjawab rekan-rekan semuanya bahwa tunggu saja informasi resmi dari kantor KPU ataupun KIP setempat, dan nantinya akan dibuka secara serentak seluruh Indonesia. Dalam perencanaan itu akan diumumkan pada tanggal 20 November 2022. Dan ini masih tahap perencanaan, tentunya sahabat rekan-rekan semuanya tunggu saja informasi dari KPU. Nanti akan disebarkan melalui media sosial ataupun media online yang ada seperti itu. Rekan-rekan semuanya, sambil menunggu informasi resmi dari KPU terkait dengan kapan dibuka pendaftaran ini, tak ada salahnya rekan-rekan semuanya mempersiapkan diri dengan baik untuk kelulusan supaya lulus seleksi dalam rekrutmen PPK dan PPS ini. Ada beberapa langkah yang perlu kalian persiapkan dalam proses rekrutmen ini. Yang pertama, rekan-rekan semuanya adalah pastikan kalian itu sudah berusia minimal 17 tahun. Karena kalau yang belum 17 tahun, masih 15, 16, ini mohon maaf belum bisa untuk mendaftarkan diri sebagai badan ad hoc. Itu usia minimum adalah 17 tahun. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semuanya adalah pastikan kalian bukan anggota ataupun kader salah satu partai politik. Ini rekan-rekan semuanya bisa mengcek melalui info.pemilu.kpu.go.id. Nanti kalian akan mencari, memasukkan nik kalian apakah terdaftar sebagai anggota partai politik ataupun tidak. Jika kalian terdaftar sebagai anggota partai politik, itu mohon maaf tidak bisa mengikuti seleksi rekrutmen badan ad hoc ini. Namun jika teman-teman semuanya tidak merasakan pernah memberikan identitasnya, memberikan KTP-nya untuk salah satu anggota partai politik, bisa juga melaporkan melalui aplikasi ataupun melalui website info pemilu.kpu.go.id. Bisa melaporkan di tanggapan masyarakat bahwa teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya bukan keanggotaan partai politik, nanti akan dikeluarkan oleh KPU RI setelah di cross check kebenarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semuanya adalah juga kalian harus pastikan itu sudah terdaftar di dalam DPT ataupun sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi rekan-rekan semuanya bisa melihat, mengcek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih itu melalui cek DPT online kpu.go.id. Kalian bisa memasukkan sejumlah informasi, misalnya nama dan NIK-nya, nanti akan terlihat di sana apakah sudah terdaftar ataupun belum. Jika sahabat rekan-rekan semuanya belum terdaftar, bisa juga melaporkan melalui aplikasi tersebut, melaporkan melalui website tersebut supaya dimasukkan teman-teman itu ke dalam DPT. Selain itu juga bisa mengunjungi kantor KPU ataupun kantor KIP di mana domisili rekan-rekan semuanya dengan membawa
KTP dan KK dan untuk didaftarkan, untuk dimasukkan ke dalam DPT seperti itu. Kemudian yang keempat, rekan-rekan semuanya yang harus rekan-rekan persiapkan karena ini proses rekrutmennya full online, semua online dalam proses pendaftarannya. Seperti di video saya sebelumnya bahwa saya sudah membuat tutorial bagaimana cara mendaftarkannya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mempunyai email, segera membuat sebuah akun email yang aktif untuk proses pendaftarannya nanti karena semua uh, menggunakan aplikasi siakba.kpu.go.id di dalam proses pendaftaran menjadi anggota PPK maupun PPS nantinya. Kemudian yang kelima, rekan-rekan semuanya yang harus kalian persiapkan adalah memperbanyak referensi, memperbanyak membaca terkait dengan Pancasila, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, selain itu juga memperkaya referensi terkait dengan kepemiluan, terutama sekali terkait dengan undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu. Dan ini yang harus kalian persiapkan dalam menghadapi ujian proses seleksi badan ad hoc nantinya. Selanjutnya yang keenam, rekan-rekan semuanya yang harus rekan-rekan persiapkan adalah memperbanyak latihan, belajar soal-soal CAT terkait dengan seleksi badan ad hoc ini. Dan sangat banyak soal-soal yang dibahas melalui akun YouTube, juga melalui media sosial yang lainnya, melalui di Google juga sangat banyak soal-soal terkait dengan kepemiluan ini. Jadi rekan-rekan harus memperbanyak membaca dan mempelajari soal-soal terkait dengan kepemiluan ini. Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya, beberapa hal yang perlu kalian persiapkan dalam menghadapi rekrutmen PPK dan PPS. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri menjadi penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, desa maupun kampung seperti itu. Saya mendoakan semoga kalian yang sedang mempersiapkan diri dengan baik bisa lulus seleksi, bisa menjadi anggota PPK, anggota PPS, dan bisa berkarir sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, jika video ini menarik dan bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada yang lainnya. Semoga ini menjadi amal kita, ikhtiar kita dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Republik ini, dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di Republik ini, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas, melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan, insya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.